Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Junior Dinata dari Universitas Dian Nusantara, dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 411231019. Di sini saya akan menjelaskan analisis deadlock dalam sistem operasi. Pengertian deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi dalam sistem komputer di mana dua atau lebih proses saling terkunci karena masing-masing proses menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain. Dalam situasi ini, tidak ada satupun dari proses-proses tersebut yang dapat melanjutkan eksekusinya, sehingga sistem berada dalam keadaan terhenti. Deadlock biasanya terjadi dalam lingkungan multitasking atau multiproses ketika beberapa proses mengakses sumber daya yang terbatas secara bersamaan, seperti memori, file, atau perangkat keras tertentu. Keadaan ini seringkali membutuhkan intervensi manual atau algoritma khusus untuk menyelesaikannya karena proses yang terlibat tidak dapat menyelesaikan deadlock sendiri. Dalam konteks ini, P1 memerlukan 1 unit sumber daya A dan 2 unit sumber daya B. Saat ini memegang 1 unit sumber daya B. Dan P2 memerlukan 1 unit sumber daya A dan 1 unit sumber daya B, yang saat ini memegang 1 unit sumber daya A. Analisis potensi deadlock. Untuk menentukan apakah deadlock dapat terjadi, kita perlu menganalisis alokasi dan permintaan sumber daya dari kedua proses. Yang kondisi saat ini adalah P1 memegang 1 unit sumber daya B dan membutuhkan 1 unit sumber daya A untuk melanjutkan. Dan P2 memegang 1 unit sumber daya A dan membutuhkan 1 unit sumber daya B untuk melanjutkan. Skenario deadlock. P1 akan menunggu sumber daya A yang dipegang oleh P2 dan P2 akan menunggu sumber daya B yang dipegang oleh P1. Dua proses ini saling menunggu, menciptakan siklus ketergantungan yang tidak dapat diselesaikan. Ini memenuhi semua kondisi deadlock. Yang pertama adalah mutual exclusion, sumber daya tidak dapat dibagi. Yang kedua adalah hold and wait, proses yang memegang sumber daya dapat menunggu untuk sumber daya lain. Yang ketiga adalah no preemption, sumber daya tidak dapat diambil dari proses yang memegangnya. Dan yang keempat adalah circular wait, ada siklus di antara proses yang saling menunggu. Strategi pencegahan deadlock. Untuk mencegah terjadinya deadlock, kita dapat menerapkan beberapa strategi. Salah satu strategi yang efektif adalah menggunakan algoritma bankers. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. A. Pengalokasian sumber daya yang aman. Membatasi permintaan sumber daya. Proses hanya dapat meminta sumber daya sesuai kebutuhan untuk menjaga sistem tetap aman. Jadi, sebelum mengalokasikan sumber daya, sistem harus memastikan bahwa alokasi tersebut tidak akan menyebabkan sistem berada dalam keadaan tidak aman. Dalam hal ini, kita dapat mengatur agar P1 dan P2 tidak dapat meminta sumber daya yang lebih dari yang mereka butuhkan pada saat yang sama. Dan yang kedua adalah algoritma bankers, memastikan alokasi sumber daya hanya dilakukan jika sistem tetap dalam keadaan aman. Algoritma ini berfungsi dengan memeriksa apakah alokasi sumber daya tertentu akan membuat sistem berada dalam keadaan aman. Jika alokasi tersebut aman, maka sumber daya dapat diberikan, dan jika tidak, permintaan dapat ditolak hingga kondisi aman tercapai. Sebagai contoh, permintaan sumber daya ditolak jika tidak ada urutan eksekusi yang aman. Jika P1 meminta sumber daya A, sistem harus memeriksa apakah setelah alokasi tersebut masih ada urutan eksekusi yang memungkinkan semua proses untuk menyelesaikan tugas mereka. Jika tidak ada urutan yang aman, maka permintaan P1 untuk sumber daya A ditolak. Dan yang B, menghindari hold and wait. Proses harus meminta semua sumber daya yang dibutuhkan sekaligus di awal. Jika tidak tersedia, proses tidak memegang sumber daya apapun. Dan yang C, menggunakan timeout. Proses yang menunggu terlalu lama untuk sumber daya tertentu dapat dibatalkan atau di-restart. Ini mengurangi kemungkinan terjadinya deadlock, meskipun dapat mengurangi efisiensi. Kesimpulannya adalah,
Deadlock merupakan masalah yang serius dalam sistem operasi yang dapat mengganggu kinerja dan efisiensi sistem. Dengan memahami kondisi yang dapat menyebabkan deadlock dan menerapkan strategi pencegahan yang tepat, kita dapat mengurangi resiko terjadinya deadlock. Algoritma bankers adalah salah satu metode yang efektif untuk memastikan bahwa sistem tetap dalam keadaan aman dan dapat menyelesaikan semua proses tanpa terjebak dalam keadaan deadlock. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.